Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Evaluasi ya, ini evaluasi buat pemerintah, Pak Bahlil juga ketika membuat pernyataan, jangan asal gitu loh, jangan asal-asalan. Misi Pak. Iya, ya. Tanya lagi nih. Iya Pak. Saya mau tanya nih Pak. Iya. Jadi kan ada tren kabur aja dulu nih Pak di kalangan muda-muda sekarang. Menurut Bapak tanggapannya gimana sih Pak? Ya, menanggapi kabur aja dulu, ya, hashtag kabur aja dulu, ini pemerintah kayaknya ada salah mengenai gaya komunikasi. Ya, jadi gini, gaya komunikasi pemerintah itu kan gini, harusnya itu ketika ada hashtag yang seperti kabur aja dulu, itu kan pemerintah harusnya membuat satu counter yang positif. Iya. Ya, ini kan Pak Bahlil gitu kan bilang ini akan dipertanyakan nasionalismenya. Harusnya pemerintah mengevaluasi gitu kan, karena hashtag ini muncul pasti karena ada frustasi di kalangan generasi muda, Iya, gitu ya. Jadi saya bilang ini gaya komunikasi pemerintah harus diubah lah gitu ya. Karena dengan dibilang ini dipertanyakan nasionalismenya, itu melukai hati generasi muda Indonesia. Malah tertantang ya Pak? Iya, ya ini jadi evaluasi ya. Ini evaluasi buat pemerintah, Pak Bahlil juga ketika membuat pernyataan, jangan asal gitu loh, jangan asal-asalan. Harus ada sesuatu yang bisa men-solve problemnya seperti apa. Itu yang dibutuhkan generasi muda Indonesia. Apalagi untuk generasi emas nanti ya Pak ya? Iya, dan ini pasti nanti kalau karena saya di properti, ini pasti ada hubungannya dengan properti. Gimana tuh Pak dampaknya untuk ke dunia properti itu Pak? Nah, ini menarik ya. Jadi saya lihat gini, saat ini generasi Z ya, itu sama milenial mungkin 55% nih ya, menguasai pasar di Indonesia, dan itu sebetulnya pasar potensial untuk perumahan, untuk beli properti. Ketika ada hashtag kabur aja dulu, kita belum tahu data pasti seberapa banyak yang mau kabur aja dulu. Karena kabur aja dulu tuh nggak di kalangan menengah bawah aja, nggak jadi TKI aja, misalkan ya tenaga kerja imigran gitu ya. Tidak hanya itu aja ternyata, kelas menengah sampai kelas atas bahkan itu yang sebetulnya potensial untuk membeli properti Indonesia itu kemungkinan akan ke luar negeri juga, ya. Ada Singapura, kemudian ke Jepang, Vietnam, ya Jerman gitu kan, di Eropa, Amerika. Nah, ini dalam jangka pendek sampai menengah, ini saya khawatirkan dunia bisnis properti akan terganggu karena sebagian demand itu akan keluar. Gitu ya. Tapi jangan salah, selama kita orang Indonesia biasanya ketika mereka keluar negeri, mereka akan balik lagi kok sebetulnya, ya kan, ke Indonesia kan. Kalaupun tidak balik karena merasa dia nyaman, mungkin orang tuanya di sini, dia akan kirim uang. Itu yang kita sebut pahlawan devisa. Ya, jadi jangan seakan-akan kalau udah kabur aja tidak nasionalisme, tidak loh. Ketika di sana dia penghasilan lebih sejahtera, dia akan kirim uang ke Indonesia, ke orang tuanya, dia akan beli properti di Indonesia. Itu sisi positifnya yang harus pemerintah harusnya aware gitu. Oh iya ya, seperti ini. Nah, kalau memang seperti itu, buka lapangan kerja dong yang banyak. Ya, atau dibiarkan aja nggak apa-apa, tapi jangan asal kabur aja. Ketika nanti di sana udah sejahtera, dia akan balik lagi ke Indonesia. Iya, benar. Ya, itu jadi ini pemerintah harus lebih bijaksana lah. Ya, di pemerintah harus bijaksana ini. Pemerintah harus bijaksana bagaimana memberikan satu wawasan ke generasi muda. Kabur aja mungkin juga kalau terpaksa iya, tapi kalau enggak pemerintah harus bisa menyiapkan lapangan kerja di Indonesia, dan kalau perlu udah ke sana harusnya bisa kembali lagi ke Indonesia, bisa mengirim penghasilannya, dan itu akan meningkatkan pasar properti Indonesia untuk jangka panjang. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih.